Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kita akan podcast kembali di podcast Serasi Semangat Konten Moderasi yang kini di hari Kamis penuh dengan harus gembira ya, harus semangat juga karena kita akan mengedukasi agama melalui penyuluh ini. Nah, di sini kita akan berbahas ya, bincang-bincang terkait yang namanya ekoteologi dalam rumah tangga. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, ini di samping saya yakni rekan namanya Mbak Afifah Nisa. Penyuluh, ya, nama lengkapnya penyuluh agama Islam. Benar ya Mbak ya? Oke, terima kasih Mbak Ida. Betul. Oke, sharing-sharing aja nih Mbak ya. Iya. Karena juga kita masih belajar gimana kita perlu namanya sharing nih. Mungkin dari KUA Denpasar Selatan, salah satunya dari live Facebook, melalui live Facebook itu kita bisa mungkin sharing, diskusi terkait gimana fenomena terkait ekologi dalam rumah tangga. Ekoteologi dalam rumah tangga. Nah, mungkin gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, ini Kamis ya? Iya, Kamis 12 Juni 2025. Semoga di hari Kamis ini bisa kita senantiasa konsisten untuk tebar kebaikan seperti itu, meskipun emang juga ini bagian dari tugas utama kita sebagai penyuluh agama ya di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Tapi kita mesti punya motivasi kuat, niat untuk setiap harinya bagaimana kita menebarkan kebaikan, benar. Positive vibes kalau istilah anak sekarang ya. Ini saya kan harus bisa menyeimbangkan generasi Mbak Indah nih. Saya udah generasi yang out ya, tapi saya harus bisa upgrade diri juga. Benar sekali. Dan sekarang kan generasi Z yang dalam arti udah milenial sekali dengan teknologi yang semakin canggih saat ini, pastinya kan banyak sekali pemikiran-pemikiran baru, terus ada kritikan dan masukan yang dalam arti bisa membangun kita dari penyuluh ini. Mungkin sedikit selama dari penyuluh bagaimana? Apa itu keluh kesah kah? Apakah penyuluh? Penyuluh ini membahagiakan ya Mbak ya, karena ya tadi kita sebagai penyuluh harus punya motivasi bagaimana bisa menebarkan aura kebaikan. Nah, sebuah kebaikan itu kan membawa dampak senang, bahagia, yang nanti itu efeknya juga kita menjadi tenang. Jadi bawaan kita itu ya happy terus nantinya. Seperti itu. Jadi memang penyuluh harus bisa menjadi teladan ya, teladan kebaikan. Seperti itu, bagaimana bisa yang berefek ke sekitar kita juga membawa dampak kebaikan. Menarik juga ya. Berarti penyuluh ini harus bisa membawa diri ke ranah penguatan ekoteologi. Benar ya? Ya, gimana pagi ini kita akan bahas tentang ekoteologi gitu Mbak ya. Ekoteologi berarti ini eko berarti tentang lingkungan ya, yang kaitannya dengan agama ya Mbak ya. Nah, jadi gimana sih kaitannya Mbak terkait ekoteologi dari lingkungan? Mungkin dari penyuluh lah kita berdiskusi, baru kita akan masuk ke rumah tangga. Mohon maaf ada sensitif nih rumah tangga. Ya ini karena Mbak Indah bilang sensitif karena Mbak Indah belum menjalaninya ya. Kalau saya hampir 20 tahun ya. Pasti udah mengalami gimana. Ya bismillah, kita lagi berproses juga belajar ya Mbak. Dalam kehidupan rumah tangga itu untuk senantiasa proses belajar, untuk mengevaluasi diri setiap harinya. Apakah rumah tangga ini senantiasa dari hari ke hari itu membawa kebaikan untuk diri pribadi kita sebagai salah satu anggota unit keluarga, dan kebaikan kita ini otomatis akan menular di anggota keluarga kecil kita ya. Nah, ini kan pagi ini kita mau bahas tentang ekoteologi ya Mbak ya. Nah, ini kita harus ya ekoteologi itu apa sih? Ini kan kalau teologi ini berarti, kalau ada bahasa teologi ini berarti artinya berhubungan dengan
konsep Iya. agama ya, Iya, konsep konsep agama. Kalau di kami konsep agama itu otomatis sebagai dasar keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang itu berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap lingkungan sekitar. Itu seperti itu Mbak, kalau ekoteologi ya secara gampangnya seperti itu. Ini dasar keimanan, dasar kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sebagai manusia yang dibekali oleh akal pikiran sehingga ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang itu bertanggung jawab tentang kondisi pemeliharaan lingkungan sekitar kita. Ya, seperti itu Mbak. Berarti sama seperti di konsep Hindu ada Ada konsep ya. Trihita Oh Karana. iya ya, pernah Ya, saya dengar Trihita iya. Karana yang hubungannya dengan manusia, dengan Tuhan, Tuhan, dan alam ya Mbak ya. juga. Tiga ya. Iya, Trihita Karana. Jadi sangat berkaitan sebenarnya konsep teologi ini atau ekoteologi ini menjadi jembatan kita dalam menghubungkan antara iman atau antara Tuhan atau konsep dasar keagamaan dengan gimana sih tanggung jawab kita terhadap lingkungan, gimana caranya kita untuk merawat, memberikan benih-benih, apa namanya itu ya istilahnya, agar tumbuh dengan baik, dengan positif gitu loh. Jadi kan kadangkala cara menumbuhkannya kurang dimengerti oleh orang atau kurang sadar. Jadinya bagaimana sih menyadarkan manusia akan lingkungan itu sendiri, benar nggak? Nah, bagaimana sih penerapannya? Menurut Mbak Afifah, penerapan ekoteologi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga ya. Iya. Maksudnya kan perlu banyak sekali lah fenomena yang terjadi selama berumah tangga, karena kan udah berapa tahun ya? 20 tahun. Hampir 20 tahun ya Mbak ya. Ini kaitannya dengan ekoteologi, berarti tentang penanaman dasar agama ya di lingkungan rumah tangga. Seperti itu, artinya berarti menanamkan akidah, menanamkan agama bahwa pemeliharaan lingkungan, ekoteologi ini sebagai dasar keimanan dalam rangka kita ibadah kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan dalam konsep kami ya Mbak, sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, apa yang kita lakukan berupa kebaikan itu atas dasar karena ibadah kepada Allah. Karena dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu yang menjadi dasar fundamen banget ya kita sebagai orang Islam melakukan segala sesuatu ini karena diniati karena ibadah kepada Allah. Selain itu sebagai umat Islam kita tuh juga harus paham bahwa kita ini oleh Allah dijadikan khalifah, pemimpin di muka bumi ini karena dibekali dengan akal pikiran dan sebagainya ya, yang itu emang wajib kita pakai dalam penerapan kehidupan sehari-hari yang kaitannya ini dengan ekoteologi dalam rumah tangga, bagaimana menciptakan suasana gaya hidup di dalam rumah tangga ini sesuai kebutuhan hijau ya, seperti itu kan ya, untuk bisa menghasilkan udara untuk lingkungan untuk rumah tangga kita ya, seperti itu Mbak. Itu yang ya kaitannya dalam ekoteologi dalam rumah tangga ya, karena rumah tangga ini kan unit terkecil dalam masyarakat ya. Memang kalau ekoteologi ini idealisnya di rumah tangga itu sudah harus ditanamkan terlebih dahulu, karena itu efeknya nanti untuk lingkungan sekitar dan masyarakat secara luas, seperti itu Mbak Indah. Wah, menarik juga ya sebenarnya. Sangat menarik di dalam lingkungan keluarga. Apalagi kan anak muda saat ini termasuk saya nih di era generasi Z ini kan pastinya disuruh sama emaknya untuk nutup keran aja perlu dikasih tahu. Ya itu berarti pembiasaan Mbak Indah. Berarti makanya memang
Kalau utamanya kita ya sebagai perempuan, kalau ada istilah madrasatul ula, bahwa ibu itu sebagai madrasah, sekolah pertama untuk anak-anak kita. Makanya kita ini sebagai ibu harus tadi bisa memberikan pendidikan, pembiasaan kepada anak-anak kita. Meskipun itu kesannya kecil, tapi berdampak yang luar biasa ya Mbak Indah ya. Seperti pembiasaan kalau sudah selesai pemakaian air ataupun listrik atau sebagainya untuk segera dimatikan, seperti itu, untuk bisa memilah sampah. Kita sudah dari kecil sudah bisa mengedukasi mana ini yang bagian dari sampah organik maupun anorganik, sudah kita pilah Mbak. Yaitu kalau di kami, kita mulai dari diri kita sendiri sebelum kita bisa menyampaikan di luar, karena itu efeknya juga kami bagi ngomong seperti ini juga ada pertanggungjawaban kami di hadapan Tuhan ya, seperti yang tidak hanya sekedar ngomong seperti ini. Apakah saya di rumah sudah melakukan, saya pun sudah juga berusaha. Ya ini sebagai juga bentuk ini ya, support kita terhadap, kita kan tinggal di Kota Denpasar, secara luas juga kita tinggal di Provinsi Bali, yang dimana pemerintah provinsi maupun kota ini lagi menggaungkan masyarakat Denpasar untuk peduli lingkungan ya, untuk bisa pilah sampah. Saya support banget. Memang dari, meskipun belum ada aturan itu, saya memang dari secara pribadi sudah membiasakan di rumah kami seperti itu Mbak Indah. Untuk anak-anak udah saya biasakan mana yang menjadi sampah organik, sampah anorganik. Meskipun sebenarnya kalau sampah organik ini bisa kita proses lagi ya untuk jadi kompos ya Mbak. Tapi karena keterbatasan, sebenarnya nggak boleh jadi alasan sih, sudah cukup banyak kalau kita melihat di kanal YouTube dan sebagainya tentang pengolahan sampah organik. Ini cukup banyak ya untuk bisa kita kompos dengan lahan yang minimal, dengan lahan yang terbatas seperti itu ya. Iya ya, sekarang kalau fenomena saat ini yang viral itu ekoenzim. Iya, saya sudah pernah ikut pelatihannya itu deh Mbak sebenarnya. Nah itu yang mudah untuk dilakukan sebenarnya melalui sangat mudah sampah-sampah organik itu. Cuman ya kembali kepada kesadarannya saja. Apakah ada waktu? Karena kan kadang-kala mohon maaf, fenomena banyakan sekarang di dalam keluarga pasti ada hal pekerjaan ya. Banyak alasan intinya ya. Banyak alasan ya Mbak Indah ya. Iya. Ya itu memang kita dari keluarga. Masalah ini keluarga ini luar biasa ya Mbak ya, karena efeknya, dampaknya tadi pembiasaan untuk kebiasaan nanti ke depannya, utamanya anak-anak kita ini Mbak Indah kan belum nikah ya. Tapi memang saya lihat anak-anak untuk bisa lebih peduli. Iya benar. Terus saya juga membiasakan ke anak-anak saya itu untuk lebih sederhana Mbak Indah. Jadi kalau contoh kecil, biar itu tidak juga, kalau istilah kami mubadir ya, sia-sia ya. Kalau maem ya secukupnya, harus sampai habis, tidak ada yang tersisa, kecuali mungkin tulang ikan ya, nggak mungkin ya, itu yang harus dibuang seperti itu, atau tulang ayam seperti itu. Tapi mana yang memang itu sesuai proporsional yang dia mampu untuk dihabiskan, ya itu kan bentuk pembiasaan yang sederhana untuk anak kita. Itu juga salah satu wujud nyata dalam penerapan ekoteologi dalam rumah tangga seperti itu ya Mbak ya. Iya benar-benar bagus sekali sebenarnya penerapan untuk sejak dini sebenarnya sejak dini, karena harus dilatih dari keluarga dulu, baru terjun ke lingkungan yang lebih besar. Salah satunya adalah masyarakat. Ya, wah menarik. Tegaknya negara ini kan dari hal kecil. Ini dari ini harmonisnya rumah tangga Mbak. Iya. Kalau rumah tangga ini, setiap kita rumah tangga ini harmonis, insya Allah negara pun akan berdiri dengan kuat seperti itu. Fondasinya kan di kuat, ya. Rumah ya. Waduh, wah menarik juga sebenarnya hal ini. Berarti fondasi keluarga itu kembali
di keluarga terkecil dulu terkecil ya, baru kita bisa masuk ke keluarga lebih besar, salah satunya keluarga masyarakat ini. Masyarakat. Ya, terus bagaimana nih menurut Mbak Afifah dalam agama Islam memadukan keluarga dan menjaga atau melestarikan lingkungan? Melestarikan. Iya, mungkin ada ajaran-ajaran Islam yang mungkin mengkonsepkan kayak kita kan di Hindu ada konsep Trihita Karana yang sering digaungkan agar kita bisa merawat apa tuh alam dengan apa? Dengan memberikan pupuk, memberikan hal positif kepada tumbuh-tumbuhan kan bisa kita berikan melalui media-media yang perantara di alam ini seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Hindu kan ada konsep sesama manusia, gimana caranya kita peduli dengan sesama manusia dan kehadapan Tuhan, gimana kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Oke, betul Mbak. Semua ini dari rasa syukur ya. Iya, benar. Semua ini diawali dari rasa syukur. Kepedulian kita terhadap lingkungan ini adalah wujud rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya ya Mbak ya. Ketika rasa syukur itu sudah tumbuh dalam diri kita, otomatis rasa peduli, rasa empati, rasa simpati akan tumbuh membersamai dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan keluarga seperti itu. Kalau ya merujuk lagi tadi bahwa kalau kita sebagai orang Islam tuh ingat bahwa kita ini khalifah pemimpin di muka bumi yang harus bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup kita supaya apa istilahnya bisa langgeng ya nanti dinikmati oleh anak cucu kita dari lingkungan kecil rumah tangga ini itu kita ciptakan seperti itu, kita ciptakan, kita biasakan seperti itu ya. Sebagai contoh kecil lah, kita sebagai orang Islam ini ketika mengedukasi anak-anak kita ini bisa juga contoh ya, ketika penggunaan air wudhu seperti itu, kita kan sebagai umat Islam itu kan sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa mempertahankan wudhu kita itu kan harus mengambil air wudhu itu selama 5 kali juga Mbak. Nah itu kan bisa diminimalisir, sangat sedikit, tidak boros dengan penggunaan air seperti itu. Berarti dalam arti ada kapasitas kapasitas dan konsentrasi terhadap penggunaan apa yang ada di seperti air, penggunaan air dikontrol dengan sebaik mungkin seperti itu ya, seminimal mungkin penggunaan air. Yang penting memenuhi rukunnya wudhu apa aja yang mesti dibasuh itu tidak berlebihan ya, seperti itu. Berarti itu yang menjadi pokok poin utama sebenarnya, bagaimana sih memadukan ajaran agama dan dalam kehidupan penerapan kehidupan sehari-hari ya Mbak Indah ya. Karena kalau di dalam agama kita, agama Islam itu konsep iman dan amal soleh ini dikatakan iman itu kalau bisa beramal soleh gitu. Amal soleh ini juga didasari karena keimanan kita. Otomatis ketika sudah tumbuh rasa keimanan kita, kan ini dalam menjaga kelestarian lingkungan ini kan bentuk amal soleh ya, amal kebaikan kita ya, seperti itu. Nah itu ya tadi di dalam rumah tangga itu ya kita sebagai orang tua bagaimana bisa menyiapkan diri kita nih untuk para orang tua ini. Mbak Ida juga nantinya juga jadi suatu saat nanti pasti jadi orang tua ya. Sudah harus bisa memantaskan diri. Kalau bahasa saya memantaskan diri, nanti ketika kita punya keturunan atau sebagainya atau pasangan hidup, kita juga harus bisa menjadi contoh teladan ya. Karena memang tugas kita ini bagaimana menjaga kelestarian lingkungan ya, supaya diawali dari rumah tangga skup yang kecil ini sehingga nanti berdampak luas kepada lingkungan
lingkungan sekitar kita ya, seperti itu. Bagaimana tadi di rumah tangga ini mengelola lingkungan rumah tangga ini juga yang sesuai apa tadi, biar tetap harmonis apa lestari ya, harmonis ya, harmonis, seperti itu lestari. ya. Sebenarnya menarik sebenarnya di apalagi di lingkungan keluarga kan penuh dengan keceriaan anak-anak yang aktif dalam apa itu, kalau ada tempat untuk istirahat itu ya, kayak istilahnya kebun-kebun, taman-taman biasanya kan di sana biasanya itu kalau yang punya lahan luas, Mbak. Iya, ini kan kita tinggal di kota, apalagi ya dengan yang penuh dengan perkotaan ini kan sempit. Dalam artian kan biasanya anak-anak suka sekali ya mencari yang namanya kayak tumbuh-tumbuhan dijadiin apa gitu. Bahkan anak-anak suka sekali adanya hewan biasanya kan, seperti kucing, anjing yang jadi kecintaan mereka. Nah, menurut Mbak nih sekarang nih, gimana sih caranya agar anak-anak menumbuhkan rasa cintanya ke hadapan, mungkin kalau dia nggak suka tumbuhan, minimal lah ke hadapan hewan gitu, agar dia peduli dengan hewan. Kadang-kala kan kita lihat mohon maaf, saya ngelihat pulang dari sekolah ada anjing lewat ya, diusir dan sebagainya seperti itu loh. Gimana sih ada kepedulian gitu terhadap mungkin anjing atau kucing atau apa yang ada di sekitarnya. Ya tadi Mbak, kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh ya. Anak-anak itu kan role model yang dilihat, yang ditiru itu kan kita ya gitu. Ketika kita dari kecil, ya kebetulan saya tinggal di perumahan, hewan apapun ada, mulai anjing sampai kucing gitu ya. Ini meskipun hal sederhana ya. Iya benar. Tadi anjing ini kan punya tetangga, tapi bukan berarti kita juga semena-mena ya Mbak ya gitu ya. Salah satu contoh kecil gitu ya, ketika ada mungkin tulang yang memang kita tidak konsumsi ya, itu saya taruh di depan rumah seperti itu ya, kayak kucing ya, itu juga tadi bagian dari rasa syukur kita ya, berbagi dengan binatang yang lain di sekitar kita. Itu contoh-contoh kecil sederhana dari rumah tangga ya Mbak ya. Terus seperti ya tadi di rumah tangga meskipun dengan lahan terbatas, tetap kita menanam tanaman hias atau tanaman yang bermanfaat untuk rumah ya, untuk sirkulasi udara ya, itu ya, untuk seperti itu. Atau kita libatkan anak-anak kita ketika membersihkan halaman rumah ya, supaya kelihatan lebih asri. Karena ketika rumah kita itu bersih itu kan membuat nyaman anak-anak ya. Jadi pendidikan anak-anak itu juga menjadi betah di rumah, tidak bermain sembarangan seperti itu. Jadi namanya kita edukasi anak-anak kita terkait peduli lingkungan itu dimulai dari rumah Mbak ya tadi. Iya benar, dari seperti rumah. Itu. Karena kan anak-anak itu yang paling berdampak atau yang paling sering kita temui adalah lingkungan di keluarga. Karena ketika berangkat sekolah misalnya, masa sekolah terus pulang ke sekolah pasti ketemunya rumah, benar nggak? Rumah atau nggak, mohon maaf kayak kamar, kasur, pastinya ke sana. Kalau misalnya tidak merawat di lingkungan rumah tangga, gimana siapa lagi yang mau dicontoh kan seperti itu. Ini juga untuk Mbak Indah ya, bisa sharing saya ini mungkin bisa ditiru Mbak Indah nanti ketika nanti siapa tahu diberikan keturunan yang cukup. Ketika anak saya kecil-kecil belum bisa membaca ya Mbak ya, belum bisa membaca, itu saya belikan buku-buku ya, ada di bukan salah satu, cukup banyak juga yang tentang cinta, apa ya judulnya itu lupa. Pokoknya intinya tentang cinta kucing ya, pemeliharaan gitu. Ternyata efeknya tuh luar biasa Mbak. Ketika saya membiasakan buku bacaan itu, yang saya tidak pernah mengajari, selain dia paham ya, paling memorinya juga ingat tentang
isi dari buku itu tentang kecintaan kita kepada hewan ya, kucing dalam hal ini. Efeknya juga anak saya Mbak, waktu itu saya tanpa harus mengajari dia membaca dan sebagainya, anak saya itu sudah bisa membaca buku itu sendiri. Itu yang Masya Allah luar biasa Mbak Indah. Ini mungkin nanti bisa Mbak Indah, ini sharing ya saya ya. Selain tadi bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita tentang peduli dengan hewan atau lingkungan, ya tadi melalui dengan membaca seperti itu. Tadi selain anak-anak paham tentang isi buku itu, ya tadi efeknya anak saya itu sudah bisa membaca tanpa saya harus mengajari huruf per huruf, itu secara otomatis Mbak Indah. Nah itu nanti bisa Mbak Indah terapkan ya ketika nanti semoga Mbak Indah segera berumah tangga ini. Kita doakan bersama ya. Oke. Terima kasih Mbak Afifah. Mungkin ini bisa di-sharing juga ke di live Facebook KUA Denpasar Selatan. Jadi kita bisa berbagi pengalaman ya dari Mbak Afifah yang selama Mbak Afifah mengalami di dalam rumah tangga hampir 20 tahun ya. 20 tahun ya. Ternyata sudah jelita saya Mbak. Tapi awet muda ya. Amin. Karena itu dari rasa tadi Mbak. Iya. Semua itu bisa kita bangun ketika kita setiap harinya tebar kebaikan, karena itu membawa kebahagiaan. Semoga itu membuat kita senantiasa punya aura ceria ya. Iya. Nah, itu ya kita penyuluhan ini kan dalam rangka untuk membangun kebahagiaan ya, berbagi kebahagiaan, kebaikan kepada sesama seperti itu Mbak Indah. Dalam arti kita sebagai penyuluh bukan hanya sekedar memberikan materi saja, tapi kita tetap memberikan senyuman yang terbaik, kebahagiaan luar biasa senyuman dari Mbak Indah ya. Ini menarik. Tentunya banyak hal sebenarnya kita bisa bahas. Sebenarnya salah satunya adalah nilai-nilai ajaran Islam dalam ekoteologi di lingkungan rumah tangga. Mungkin sedikit Mbak ya, saya satu pertanyaan lagi nih, biar masih penasaran sebenarnya. Apa itu Mbak Indah? Adakah kayak ada hukuman atau dosa kalau di dalam ajaran Islam jika tidak merawat atau tidak sadar terhadap ekoteologi, salah satunya merawat lingkungan atau merawat hewan? Adakah hukuman seperti itu di dalam ajaran Islam? Ya jelas ya, tadi kembali kita kan sebagai, kalau di konsep kami agama Islam, kita itu sebagai khalifah, pemimpin yang harus bertanggung jawab di muka bumi ini. Ketika kita melanggar aturan itu, ya konsekuensinya ada hukuman dong, seperti itu ya. Ya sebagai contoh udah banyak kita alami, ketika ada banjir, kebakaran, itu kan bentuk hukuman ketika ketidakpedulian kita dengan lingkungan seperti itu Mbak ya. Karena dalam surat Al-A'raf di Al-Quran ayat 56 Allah sudah menegaskan kepada kita nih, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Seperti itu. Makanya kita sebagai manusia ini, mengingat sebagai kita sesama manusia ini Mbak ya, kita sama-sama pemimpin di muka bumi ini, untuk saling mengingatkan, ayolah kita sama-sama menjaga lingkungan hidup kita ini untuk keberlangsungan generasi kita selanjutnya. Seperti itu, biar ketika lingkungan ini baik, sehat, nyaman, otomatis generasi kita pun akan melahirkan generasi yang berkualitas untuk berikutnya. Seperti itu Mbak. Itu diawali dari lingkungan rumah tangga kita dulu ya, seperti untuk paham tentang kepedulian kita kepada lingkungan, seperti itu, dan penerapan sehari-hari tentang peduli dalam lingkungan ini, penerapannya sehari-hari itu seperti apa, itu harus kita biasakan di dalam rumah tangga kita. Itu seperti itu Mbak. Karena dampaknya luar biasa. Allah sudah menegaskan ya, jangan sampai kita merusak lingkungan yang sudah dianugerahkan kepada kita, seperti itu.
Oh, benar. Berarti sama seperti konsep Ya, Hindu ya, saya dalam yakin. arti ada istilah karma pala. Jika kita Di konsep Hindu istilahnya karma pala ya Mbak ya. bukan hanya untuk manusia saja, tapi ini berdampak pada Iya, lingkungan juga. betul. Karena kalau kita tidak merawat lingkungan, pastinya lingkungan atau alam itu akan bereaksi untuk seperti itu merusak. ya. Kalau di konsep Hindu istilahnya karma pala ya, seperti itu. Tapi kalau ya di kami juga seperti itu istilahnya. Kalau kami dasarnya Al-Quran ya, Allah sudah tegas banget jangan sampai merusak lingkungan. Meskipun kita berbuat, ketika kita tidak peduli saudara kita, katakan saudara kita melanggar, tidak kita ingatkan, kita tidak punya simpati atau empati apa yang dilakukan oleh teman kita, itu pun akan berdampak kepada kita yang tidak melakukannya. Makanya peduli lingkungan ini harus bergerak bersama seperti itu. Berarti harus ada kesadaran dan kepedulian dari kita, peduli bersama-sama agar orang-orang lain juga bergerak ya untuk atas kepedulian kita terkait dengan yang namanya ekoteologi. Nah, mungkin sedikit karena kita dikejar waktu nih sebenarnya, mungkin Mbak Viva bisa berikan sedikit closing statement pada live KUA Denpasar Selatan, gimana sih kita harus menjaga atau menguatkan yang namanya ekoteologi dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga. Terima kasih Mbak Indah. Yang pertama yang harus kita kuatkan benar yaitu tentang rasa syukur kita akan anugerah terhadap lingkungan yang diberikan Allah kepada kita, dengan banyak senantiasa mohon kepada, dengan berdoa ya, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat lingkungan yang sangat Masya Allah luar biasa ini ya. Selain itu kita juga bisa memulai aktivitas dimulai dari rumah tangga kita. Contoh sederhana seperti menanam apa yang bisa kita tanam di lingkungan rumah tangga kita, seperti itu. Selain itu kita juga bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita atau keluarga anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan dalam rumah tangga, contoh sederhana seperti itu. Karena kita berharap dengan senantiasa pertama memohon doa kepada Allah, terus kemudian kita juga bisa menjadi model, contoh teladan untuk anggota keluarga kita. Semoga ini juga berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tentang kepedulian kita kepada lingkungan, sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman untuk kita tinggali, seperti itu. Wah, menarik ya sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang kita ingin kupas, tapi karena waktu ya ini dasar Mbak, ini dasar ya mungkin kita akan lanjutkan di part selanjutnya ya. Mungkin sama rekan kami di penyuluh agama Hindu atau penyuluh agama Islam dan Kristen atau lintas agama yang akan mungkin bersharing lagi terkait ekoteologi selanjutnya. Mungkin karena waktu, mohon maaf jika ada hal yang kurang. Semoga kita akan berikan yang terbaik untuk podcast Serasi Semangat Konten Moderasi dari KUA Denpasar Selatan. Sebelum itu saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam moderasi.